Masih melihat prospek permintaan dari kedua negara tersebut masih cukup tinggi ya, Mhm. setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Karena kalau kita lihat kebijakan domestik mereka ya, misalnya India ya, India 2 tahun terakhir ini ada peningkatan impor dan kemudian di India pemerintah India juga sedang meningkatkan kapasitas kelistrikan mereka. Jadi ada penambahan 50 gigawatt pembangkit listrik untuk sampai 2030. Jadi melihat ini kemudian dari sisi produksi mereka karena India juga negara produsen batu bara terbesar di dunia salah satu itu masih masih untuk mencapai self sufficiency atau Mmm. swasembada di domestik mereka itu masih membutuhkan waktu. Jadi kita masih melihat dalam beberapa tahun ke depan ada peluang untuk ekspor kita ke India. Demikian pula Tiongkok. Tiongkok juga sedang membangun secara masif juga pembangkit listrik berbasis batu bara meskipun di sisi lain juga mereka membangun secara masif ya pembangkit listrik berbasis renewable. Jadi kita masih dari kebijakan dua negara tersebut kita masih melihat dalam beberapa tahun ke depan ini ada peluang. Jadi kita belum berpikir untuk tentunya kecuali ada kebijakan ekstrim, tapi kita nggak melihat ada kebijakan ekstrim dari pemerintahan kedua negara tersebut. Oke, Pak Hendra, selain negara-negara Asia begitu dengan, meningkatnya permintaan juga seiring dengan krisis energi yang melanda dunia, apakah cukup memungkinkan jika Indonesia ini mengekspor batu bara ke negara-negara Eropa? Lalu tantangannya apa saja, Pak? Iya, kalau kita melihat di 2022 ini sampai Oktober, ya menurut data yang tidak resmi, kurang lebih udah lebih dari 4 juta ya ekspor kita ke Eropa. Sementara di tahun-tahun sebelumnya dalam 3 tahun terakhir ini itu rata-rata di bawah 500.000 ton. Jadi terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun kita belum bisa memanfaatkan, memaksimalkan ya peluang di Eropa karena tentu yang tantangannya adalah kualitas batu bara kita yang berbeda dari Eropa dan juga faktor geografis. Tapi dengan kenaikan sampai 4 juta bahkan mungkin 5 juta ton tahun ini tentu memberikan peluang ya, ada optimisme bahwa kita punya pasar tambahan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Mhm. Karena di pasar Asia ini masih stabil ya, kita Oke. lihat ke depan tadi India dan Tiongkok apalagi Jepang negara yang terkenal bersih ini mereka justru impornya mengalami sedikit peningkatan dan dalam 5 tahun terakhir ini stabil dan diperkirakan 5 tahun depan juga masih agak stabil gitu. Oke, dengan masih prospektifnya, peningkatan, permintaan batu bara, apakah dari produsen batu bara tanah air ini berencana untuk meningkatkan produksinya di tahun depan? Iya, kalau kita lihat ada rencana pemerintah ya akan mengumumkan dalam waktu dekat rencana target produksi nasional ya. Kemungkinan sih tidak terlalu berbeda jauh dengan yang ditargetkan pemerintah di 2021 ya. Mungkin di level 670 sampai 680 juta ton itu menunjukkan ada sedikit peningkatan. Tapi Mhm. kalau kita lihat memang dalam 10 tahun terakhir ini tren produksi batu bara nasional maupun ekspor juga terus mengalami peningkatan kecuali di 2020. Nah, ini yang tentunya kita optimis meskipun memang di 2023 ini tantangan bagi para produsen itu masih kita hadapi adalah cuaca ya, curah Mhm. hujan diperkirakan La Niña juga masih masih cukup tinggi di awal tahun 2023. Ini yang jadi concern kita kalau curah hujannya sangat tinggi ini tentu berpengaruh terhadap produksi. Kemudian juga keterbatasan alat-alat berat juga ini masih menjadi kendala. Jadi dengan asumsi cuaca nanti bisa lebih terkendali misalnya dan juga pasokan alat berat juga cukup tinggi kapasitasnya, ini tentu optimis bahwa target produksi di tahun depan kemungkinan akan lebih tinggi dibanding realisasi produksi di 2022. Di kisaran berapa, Pak, targetnya? Saya kurang tahu ini kewenangannya pemerintah ya. Kalau di tahun ini target produksi nasional itu 667 juta ton. Sejauh ini produksi nasional itu udah kurang lebih 630 juta ton ya sejauh ini. Jadi dengan sisa waktu 2 minggu ke depan kemungkinan realisasi produksi kita mungkin sedikit slightly less than dari target. Jadi mungkin sekitar 650-an atau 660. Meskipun sedikit di bawah target tapi dengan lonjakan harga yang sangat tinggi tentu ini positif bagi pemerintah. Nah, di 2023 kemungkinan juga target produksi tidak beda jauh dengan tahun ini dan mungkin realisasinya juga akan sedikit lebih bagus. Asumsinya
cuaca di tahun depan curah hujannya tidak setinggi di 2022. Oke, tapi kalau terkait dengan permintaan Pak, proyeksinya seperti apa? Karena di tahun depan diperkirakan perekonomian global ini akan melambat, tentunya ini akan mempengaruhi dari permintaan batu bara dalam negeri juga, Pak. Iya, tentu saja resesi di global tentu akan berpengaruh, tapi kami melihat permintaan terhadap energi meskipun nanti akan terdampak, saya kira tidak akan drastis ya Mhm. penurunannya ya. Yang saya sebutkan tadi kalau di Tiongkok sendiri itu yang berpengaruh terhadap penurunan impor Tiongkok di tahun ini adalah kebijakan zero COVID policy ya. Jadi ada lockdown di beberapa kota-kota penting ya, Shanghai, Guangzhou dan lain-lain. Nah, di 2023 kita melihat ya dengan adanya langkah positif dari pemerintahan Presiden Xi Jinping ini yang mulai merelaksasi kebijakan COVID. Nah, ini yang kita optimis di Tiongkok meskipun perekonomian mereka dalam kondisi yang kurang bagus, tapi akan lebih baik dibanding 2022. Ini perkiraan asumsi ya. Kemudian India ya, India juga tadi tentu akan lebih ekonominya akan lebih maju, apalagi India menjadi tuan rumah presidensi G20 tahun depan ya. Jadi ini akan perekonomian kedua negara dan negara-negara Asia Pasifik juga. Jadi ada pengaruh memang benar resesi perekonomian dunia, tapi rasanya demand terhadap energi meskipun ada sedikit dampak, tapi tidak terlalu berdampak secara signifikan gitu. Yang lebih signifikan adalah pada waktu COVID di 2020 ya, itu saya kira itu akan di 2023 saya kira dampak resesi dunia ini tidak terlalu sebesar dengan dampak COVID di 2020 Hmm. kalau dari sisi permintaan energi. Itu sih menurut saya pribadi.